Halo, saya Delia Citra Pratiwi akan membawakan materi dari mata kuliah Perspektif Global. Topik yang akan dibahas yaitu perspektif global dari sudut pandang sosiologi dan antropologi. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu perspektif global, sosiologi, dan antropologi? Perspektif global adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari segi sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Seseorang harus berpikir secara global dan bertindak secara lokal dengan mencamkan betul bahwa yang kita lakukan dan perbuat akan mempengaruhi dunia secara global. Selanjutnya, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau disebut lingkungan sosial. Sedangkan antropologi adalah studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Lalu bagaimana perspektif global dari sudut pandang sosiologi? Interaksi sosial disebabkan oleh hubungan manusia yang aktif satu sama lain. Motif interaksi sosial yang terjadi sangat beragam, bisa bermotif ekonomi, budaya, politik yang bersifat majemuk. Sebagai dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatkan iptek di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial semakin intensif dan makin meluas baik jalan darat maupun laut dan udara. Interaksi tersebut telah dapat menembus batas-batas lokal, regional, nasional, internasional, bahkan sampai global. Hal ini tentunya membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi yang terbawa oleh satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain melalui berbagai media berdampak luas terhadap tatanan sosial baik itu material maupun non-material. Meluasnya interaksi sosial tentunya membawa dampak positif seperti menambah pengalaman dan kemampuan, pertukaran nilai, dan lain-lain. Adapun dampak negatifnya seperti pergaulan bebas, pemakaian obat-obat terlarang, sadisme, dan lain-lain. Dampak positif yang ada patut disyukuri dan dijadikan sesuatu yang bermakna, sedangkan dampak negatif harus kita waspadai dan secara aktif mencari alternatif pemecahannya. Selanjutnya, bagaimana perspektif global dari sudut pandang antropologi? Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Dasarnya, perkembangan aspek kehidupan terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global juga berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Peristiwa, proses, dan arus global sudah menjadi pengetahuan pengalaman kehidupan sehari-hari. Namun demikian, kita semua wajib memilah-milah mana yang berdampak positif dan mana yang berdampak negatif bagi pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi muda. Sampai di sini materi kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih, sampai jumpa kembali.